Seperti biasa, saatnya Ajmupa menyapa. Halo Baraya semuanya, senang sekali rasanya bisa upload video lagi untuk menghibur Baraya-Baraya yang sedang gabut. Gimana kondisinya hari ini Baraya? Pokoknya mah, bersamaan dengan video ini, doa yang paling baik teruploadkan melalui jalur langit untuk Baraya. Semoga Baraya rezekinya makin melimpah ya. Saya yang akhir-akhir ini sedang giat belajar mencoba menjadi seorang pendongeng, tiba-tiba kepikiran untuk menceritakan sebuah film series dari Netflix yang tahun lalu saya tonton bersama istri saya. Filmnya berjudul Lupin, tahun 2021. Nah, sedikit gambaran besarnya aja nih Baraya. Jadi film ini tuh menceritakan seorang ayah dan anak asal Senegal yang bermigrasi ke Prancis. Ayahnya bernama Babakar Diop dan anaknya bernama Asane Diop. Di antara ayah dan anak ini begitu terlihat mereka saling menyayangi satu sama lain. Namun, tiba di suatu ketika, di tengah perjalanan karirnya, Babakar dijebak dalam sebuah kasus hilangnya sebuah kalung di mana kalung bersejarah dan bernilai ratusan miliar ini adalah kalung milik majikan di tempat Babakar bekerja. Babakar akhirnya menjadi yang tertuduh dan mengakibatkan dia harus dipenjara. Tak berhenti di situ, saat dipenjara dia dijebak lagi yang mengakibatkan Babakar memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Disinilah pemeran utama muncul. Hasan, anak dari Babakar ini, bertekad untuk membalaskan dendam atas ketidakadilan yang diterima oleh ayahnya. Dengan ilmu yang begitu banyak yang telah dia pelajari dari sebuah buku, Hasan menjadi karakter yang paling edan dalam film ini. Pokoknya mah nyesel kalau gak nonton. Mencuri, menyamar, mendesain sebuah strategi dan selebihnya cerdik dalam mempersiapkan dan menjalankan sebuah cara untuk mencapai setiap tujuannya, Hasan gunakan dalam misi balas dendam tersebut. Namun, dalam perjalanannya, Hasan yang sejak awal hanya ingin balas dendam, justru harus memecahkan teka-teki panjang tentang hilangnya kalung yang menyebabkan ayahnya bunuh diri. Plot cerita dalam film ini maju mundur. Jadi sebenarnya mah saya sendiri ketika menuliskan skrip cerita ini tuh agak bararingung Baraya. Tapi ya sudahlah ya, supaya tidak kelamaan juga lebih baik kita sama-sama saksikan saja. Jadi begini ceritanya. Di suatu museum bernama Louvre, diceritakan Hasan bekerja sebagai petugas kebersihan di sana. Terlihat protokol untuk masuk gedung tersebut sangatlah ketat. Namun, ketika Hasan masuk menggunakan kartu aksesnya, yang muncul bukanlah nama Hasan, akan tetapi nama Perena Louise. Jika Baraya bertanya-tanya, lah kenapa namanya berubah? Oke, pokoknya tonton sampai akhir ya. Mari kita lanjut. Saat sedang membersihkan lantai, Hasan terpesona oleh lukisan Bunda Maria yang terpajang di museum tersebut. Hasan lalu selesai dengan pekerjaannya dan akan segera pulang. Namun, langkahnya terhenti ketika dia dibuat kagum oleh kalung permata yang dipajang dalam sebuah etalase khusus. Temannya lalu menghampiri dan mengatakan bahwa kalungnya bernilai 20 juta euro. Jika dikonversi ke rupiah saat ini, itu berarti harganya sekitar 300 miliar. Lalu temannya berkata bahwa kalung tersebut akan dilelang minggu depan. Ils le mettent aux enchères la semaine prochaine. Il paraît que ça va dépasser les 20 millions. Hasan tertawa saat temannya mengatakan Hasan akan mampu membelinya dengan cara menabungkan gajinya selama 1000 tahun. Ça va, tu peux te l'offrir, hein, c'est quoi 1000 ans de SMIC. Kamera CCTV yang otomatis mendeteksi setiap gerakan akhirnya membuat mereka pergi. Scene lalu berpindah ke sebuah kafe, memperlihatkan Hasan sedang duduk bersama wanita. Wanita ini bernama Claire. Dia adalah mantan istrinya Hasan. Hasan memberitahu Claire bahwa dia sekarang sudah mempunyai pekerjaan. Lalu, Hasan meminta izin kepada Claire untuk bisa bertemu anaknya. Claire pun mengizinkannya pada hari Sabtu jam 8. 8 heures. 8 heures.
Saat akan pamit pergi, Hasan memberikan uang tunjangan anak kepada Claire. Namun, Claire menolaknya dan meminta Hasan untuk menggunakan uangnya agar dibelikan hadiah untuk anaknya. Saat meninggalkan kafe dan melangkahkan kakinya, Claire dibuat terkejut karena uang yang ditolaknya tadi tiba-tiba sudah ada dalam saku mantelnya. Claire yang gogodeg tak habis pikir dan langsung melanjutkan langkahnya. Setelah dari kafe, Hasan lalu pergi ke sebuah rusun. Terlihat dalam percakapannya, Hasan ditanyakan soal uang. Namun belum juga selesai menjelaskan, Hasan diseret oleh Kevin dan diancam dijatuhkan dari atas rusunawa yang Kevin, Vincent, dan Desta tempati. Salah Baraya. Maksudnya Kevin, Vincent, dan Rudy tempati. Vincent menanyakan di mana uangnya. Hasan menjelaskan bahwa uangnya telah dia berikan kepada istrinya untuk uang tunjangan anaknya. Hasan meminta waktu untuk bisa mengembalikan uangnya dan memberitahu mereka cara mendapatkan uang lebih dari sekedar uang yang dipinjam oleh Hasan. Akhirnya Hasan tidak jadi dilempar. Hasan mulai menceritakan kepada Vincent dan Kevin bahwa dia bekerja sebagai petugas kebersihan di Museum Looper. Hasan menjelaskan bahwa yang dibersihkannya di museum bernilai jutaan euro. Hasan menceritakan tentang kalung yang sebelumnya dia lihat di museum dan berniat mengajak Kevin dan Vincent untuk bersama-sama mencurinya. Vincent yang tidak tertarik menyuruh lagi Kevin untuk menyeretnya ke balkon rusun untuk dilempar. Tapi kali ini Hasan melawan dan membenturkan kepala Kevin ke layar TV. Hasan merasa diremehkan, lalu menjelaskan kembali kepada mereka sampai akhirnya mereka pun setuju. Hasan mulai memetakan rencananya. Dia menjelaskan seluk-beluk Museum Looper. Hasan juga menjelaskan bahwa apapun yang dibawa akan dipindahi oleh mesin X-ray, kecuali sampah dan alat pembersih yang digunakan saat bekerja. Nah, Baraya, jadi dalam rencana pertamanya, Hasan menjelaskan kalau mereka, yaitu Vincent, Kevin, dan Rudy, akan menyamar menjadi petugas kebersihan agar bisa masuk ke dalam Museum Looper. Lalu, Hasan memberitahu mereka di mana titik-titik petugas berjaga. Begitupun area yang dipantau CCTV hingga jalur yang akan dilalui mereka nanti. Hasan membagi tugas dan peran masing-masing dari mereka. Selain menjadi petugas kebersihan, Vincent dan Kevin ditugaskan oleh Hasan untuk mencuri baju petugas yang berjaga. Sementara Rudy ditugaskan untuk mematikan CCTV dari ruang kontrol dan bersiap dengan mobil yang akan membawa mereka kabur dari museum. Scene lalu memperlihatkan Hasan, Vincent, Kevin, dan Rudy sedang berada di dalam Museum Looper, sepertinya untuk mempelajari denah dari museum tersebut. Saat akan pergi, Vincent bertanya kepada Hasan. Lalu Hasan pun menjawab. Lalu scene berpindah ke tahun 1995. Terlihat Hasan yang masih remaja dan ayahnya yang bernama Babakar sedang berjalan di taman dengan kolam yang memancurkan air. Mengingatkan saya ke tempat bermain waktu saya masih di Garut. Namanya Yayasan Harun Ar-Rasyid. Ini dia penampakannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun dan membuat mereka basah kuyup. Saat melihat mobil yang tiba-tiba mogok, Babakar menghampiri mobil tersebut. Saat menghampiri dan berniat membantu, ternyata Babakar mengenali pengendara mobil tersebut. Madame Pellegrini. Awalnya Nyonya Pellegrini seperti ketakutan dan menolak. Namun, Babakar meyakinkan Nyonya Pellegrini dengan memperkenalkan namanya dan memberitahu Nyonya Pellegrini bahwa dia adalah sopir baru suaminya. C'est moi, madame. C'est Babakar. Setelah merasa yakin, akhirnya Nyonya Pellegrini membuka pintu kaca mobil dan Babakar segera mengecek mobilnya. Hasan yang terlihat kabulusan disuruh masuk ke dalam mobil oleh Nyonya Pellegrini. Di dalam mobil, Hasan kecil ditanya oleh Nyonya Pellegrini tentang asal muasalnya. Hasan menjawab bahwa dia berasal dari Senegal. Tapi saat ditanya soal ibunya, Hasan tak menjawab dengan mimik muka yang terlihat sedih. Ta maman, elle est où? Setelah mobilnya menyala kembali,
Babakar yang baik hati memaksa untuk mengantarkan Nyonya Pellegrini. Lalu kita dibawa kembali ke masa sekarang. Terlihat di depan Museum Looper, Hasan dan sapara kanca petugas kebersihan sedang berbenah. Setelah dirasa rapi, Hasan pergi. Tapi lalu tiba-tiba, ya, saya juga kaget Baraya. Terlihat Hasan yang tadinya sedang memakai seragam petugas kebersihan, tiba-tiba turun dari mobil mewah dengan penampilan rapi seperti akan menghadiri kondangan. Berjalan di karpet merah yang dia rapikan tadi, Hasan menunjukkan kartu undangannya. Dalam kartu undangan, tertulis nama dia adalah Paul Sernain. Loh, tadi kan di awal namanya Perena Louis, sekarang Paul Sernain. Hehe, gimana? Baraya bingung? Pokoknya simak baik-baik ya. Oh iya Baraya, undangan ini adalah undangan untuk orang-orang yang akan ikut dalam acara lelang kalung permata yang rencananya akan dicuri oleh Hasan, Vincent, Kevin, dan Rudy. Lanjut, Hasan memasuki museum lalu duduk bersama tamu undangan lainnya. Sementara Sin berpindah ke sebuah basement memperlihatkan Vincent, Kevin, dan Rudy sedang berjalan dan mengambil alat kebersihan. Nah, di sini kita bisa sedikit menyimpulkan, ini adalah rencana pencurian kalung permata yang sebelumnya sudah mereka rencanakan saat di Rusunawa Vincent. Satu persatu dari mereka memasuki tahap pemeriksaan dan akhirnya lolos. Saat mereka menempelkan kartu aksesnya, terlihat yang muncul bukanlah nama dan foto mereka. Lalu Sin berpindah ke ruangan acara pelelangan berlangsung. Terlihat Abslager atau biar mudah kita sebut saja Lalu Sin berpindah ke sebuah ruangan di mana acara lelang sedang berlangsung. Terlihat Abslager, atau biar mudah kita sebut saja pemandu lagu. Pemandu lelang maksud saya, sedang menjelaskan dan menceritakan histori kalung tersebut. Pemandu lelang menceritakan bahwa kalung ini sudah berpindah-pindah ke beberapa pihak. Dimulai dari Raja Louis yang memberikannya kepada Ratu Mary Antoinette. Kita sebut saja Ratu Mary ya, biar pikirannya nggak aneh-aneh. Kita ulang, pemandu lelang menceritakan bahwa kalung ini sudah berpindah-pindah ke beberapa pihak. Dimulai dari Raja Louis yang memberikannya kepada Ratu Mary, lalu hilang dan muncul kembali, lalu hilang lagi dan muncul kembali, hingga akhirnya dibeli oleh Pellegrini dari orang yang mencurinya 25 tahun yang lalu. Sesuai dengan mukadimah saya di awal, film ini plot ceritanya maju mundur. Nah, sekarang kita dibawa kembali ke scene pada tahun 1995. Terlihat, Babakar turun dari mobilnya lalu memayungi majikannya, yaitu Tuan Hubert Pellegrini. Saat turun dan membukakan pintu mobil sebelahnya, terlihat Nyonya Pellegrini dengan kalung di lehernya turun memasuki rumah. Dan scene pun kembali ke masa sekarang. Pemandu lelang masih menceritakan histori kalung permatanya. Pemandu lelang menyebut bahwa kalung permata tersebut diputus dan 7 batu permatanya tersebar di seluruh dunia. Sampai akhirnya, Tuan Pellegrini berhasil melacaknya dan berhasil merangkai kembali kalung yang hilang tersebut. Setelah capek ngabamblam, pemandu lelang mempersilahkan anak dari Tuan Pellegrini yaitu bernama Juliet Pellegrini untuk turun ke acara pelelangan. Lalu kita dibawa kembali ke tahun 95. Terlihat seorang gadis cantik sedang sebat sambil mendengarkan musik dan membaca majalah. Tak berselang lama Hasan kecil datang. Madame Pellegrini a dit que je pouvais venir à la piscine. Lalu, gadis tersebut bertanya pada Hasan. C'est toi le fils du type qui conduit mon père? Saat Hasan mengangguk, gadis tersebut memperkenalkan diri. Moi c'est Juliette. Nah, sekarang sudah tahu ya, gadis ini adalah Juliet saat muda. Hasan pun memperkenalkan dirinya kepada Juliet muda. Je m'appelle Hassan. Et t'as quel âge, Hassan? J'ai 14 ans. La semaine prochaine. Tak berselang lama, Juliet memancing Hasan dengan mengatakan bahwa orang kulit hitam tidak bisa berenang. Qu'est-ce que tu racontes là? Pareil qu'ils savent pas nager. Je sais nager. Ah ouais? Juliet pun meminta Hasan untuk membuktikannya dengan cara berenang menghampirinya.
Dan jika berhasil, Hasan akan dihadiahi sebuah ciuman. Si tu nages jusqu'à moi, je t'embrasse. Bah fais voir. Hasan yang salting dan bingung seolah dalam hatinya berkata, "Anjir, kumaya tuh guys." Akhirnya, Hasan tertarik dengan tantangan Juliet karena ingin mengetahui rasa dari bibir Juliet. Apakah rasa jeruk, apel, jambu, atau sirsak? Mari kita lihat Hasan berenang. Namun saat mulai berenang untuk mendapatkan sebuah ciuman, Sin kembali lagi ke acara pelelangan. Ngeselin ya yang bikin film ini. Juliet dipersilahkan menuju mimbar. Dalam sambutannya, Juliet mengatakan bahwa hasil lelang kalung tersebut akan diperuntukkan untuk membangun Yayasan Hubert dan Juliet Pellegrini yang bergerak dalam proyek budaya dan artistik. Lagi-lagi, kita dibawa ke scene tahun 95, di mana Hasan sudah sampai di depan Juliet untuk mendapatkan sebuah ciuman. Sembari nyerengeh karena berhasil membuktikan bahwa dia bisa berenang, Hasan bersiap untuk merasakan ciuman pertamanya. Dan, rasanya. Rasanya anjing banget. Udah, Sin kembali ke acara pelelangan di mana Juliet telah selesai memberikan kultumnya di depan hadirin dan hadirat para peserta lelang. Kalung yang akan dilelang pun dilepas dari leher Juliet. Pemandu lelang lalu membuka harga dengan harga 17 juta euro. Sin berpindah ke tempat Vincent dan kawan-kawannya. Mereka yang sudah memakai seragam kebersihan bersiap menjalankan aksinya. Kevin memukul-mukul alat pembersih ke loker penyimpanan barang. Dan usaha Kevin pun berhasil. Dua petugas penjaga yang merasa terganggu meminta izin untuk mengeceknya dan segera mencari sumber suara tersebut. Petugas yang sampai di loker disemprot kloropom atau cairan bius yang disemprotkan oleh Rudy. Namun, cairan bius tersebut tidak memiliki efek secara langsung, yang akhirnya membuat para penjaga tersebut harus dilumpuhkan dengan cara salam olahraga. Di sisi lain, harga lelang kalung sudah mencapai 32 juta euro. Di tempat pelelangan, Hasan yang saat ini menyamar sebagai Paul Sernain mulai menawar dengan harga 33 juta euro. Lalu, pemandu lelang dihampiri oleh rekannya sambil ditunjukkan profil daripada Paul Sernain. Pemandu lelang yang terkagetkan dengan kekayaan yang dimiliki Paul Sernain mengangkat palu untuk segera menyetujui tawarannya. Sementara peserta lelang yang lain terlihat tidak mau kalah. Di tengah acara pelelangan yang sedang berlangsung, lagi kita dibawa ke scene tahun 1995. Terlihat Hubert sedang berbincang di telepon sambil marah-marah. Saat masuk ruang kerjanya, Hubert melampiaskan emosinya kepada Babakar yang sedang membersihkan debu, namun terhenti saat tertarik membaca judul-judul buku yang ada di partisi. Nyonya Pellegrini pun menghampiri dan meminta maaf kepada Babakar atas perkataan suaminya. Mungkin bertujuan untuk pengupahan si Babakar, Nyonya Pellegrini pun menyuruh Babakar mengambil satu buku untuk diberikan kepada Hasan. Babakar pun mencari buku pilihannya, dan akhirnya dia mengambil satu buku yang berjudul Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Sin berpindah lagi ke tempat pelelangan. Hasan yang menyamar sebagai Paul dalam penyamarannya dibuat alot dengan penawaran dari peserta lain. Terlihat, bapak tua bernama Kruger sangat mengincar kalung tersebut. Kembali ke rencana pencurian, Rudy yang bertugas untuk mematikan CCTV terlihat sudah sampai di ruangan monitor yang dijaga oleh petugas. Rudy yang mengendap kembali menyemprotkan cairan bius ke wajah petugas. Karena lupa cairan tersebut tidak memiliki efek secara langsung, akhirnya Rudy mengambil tong sampah lalu membenturkan ke arah kepala petugas. Rudy yang bukan ahli dalam bidang per-CCTV-an sempat bingung karena ruang monitor tersebut tidak kunjung mati. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan tombol utama dan segera menekannya.
Di sisi lain, Vincent dan Kevin mengubah penyamarannya yang tadinya petugas kebersihan, kini menjadi petugas yang berjaga. Bid untuk harga kalung sudah di angka 40 juta euro. Rudy lalu membalas SMS Hasan bahwa dia sudah berhasil mematikan CCTV. Karena dirasa terlalu lama dan bisa mengakibatkan rencana mereka gagal, akhirnya Hasan yang masih dengan samarannya menjadi seorang Paul Cernine menawar harga kalung tersebut dengan harga 60 juta euro. Gagnons du temps, j'en chierai à 60 millions d'euros. Sontak, para peserta lelang pun riuh dan membuat Kruger yang tadinya ngotot hanya bisa melongo. Kruger pun menyerah di harga 60 juta euro. Di sisi lain, terlihat Vincent dan Kevin sudah bersiap dengan perannya. Akhirnya, pemandu lelang pun mengetuk harga di 60 juta euro. 2 fois 60 millions d'euros, 3 fois adjugé à monsieur Bravo. Para peserta lelang pun berdiri dan memberikan aplaus yang mengartikan Paul Cernine adalah pemenang lelang tersebut. Tiba-tiba, Kevin bersuuzon bahwa Hasan akan mengkhianati mereka. T'as pas peur qu'il me double? T'inquiète. Lalu, Vincent merespon ucapan Kevin dan seolah akan ada rencana lain dari Vincent. Sambil menghitung waktu untuk bersiap, Rudy berlari untuk segera standby di mobil. Lalu pemandu lelang dan Hasan berjalan ke arah brankas di mana kalung tersebut disimpan. Pemandu lelang menyampaikan amanat Juliet yang ingin bertemu dengan pemenang lelang kalungnya. D'ailleurs, sa fille aimerait vous rencontrer au cas où. Jelas, di sini Hasan yang sedang menyamar Paul Cernine menolaknya. Hasan meminta kepada pemandu lelang untuk diperlihatkan kalungnya. Ce collier est mon bébé désormais, vous comprenez? Certes. Si je pouvais le voir. À ce prix-là. Saat brankas dibuka, Kosong. Astaghfirullahalazim. ternyata brankasnya kosong. Brankas kosong tersebut ternyata brankas yang sedang dibuka oleh Tuan Hubert. Ternyata kita sedang dibawa kembali ke scene pada tahun 95 Baraya. Terlihat di sana ada Hubert, Babakar, dan beberapa personel dari Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh seorang letnan bernama Dumon. Hubert menuduh Babakar telah mencuri kalung di brankasnya dengan dikuatkan oleh satu buku yang hilang dari partisi. Baraya sudah bisa menyimpulkan pasti ya. Di sini terjadi kesalahpahaman karena jelas buku yang di partisi itu telah diberikan Nyonya Pellegrini kepada Babakar untuk anaknya. Babakar membela diri bahwa dia hanya membersihkan raknya, J'ai nettoyé la bibliothèque. sambil meminta Nyonya Pellegrini untuk membantu menjelaskan soal buku yang sudah tidak ada di partisi. Madame, vous étiez là? Non, ne mêlez pas ma femme à ça. Namun dengan nada emosi, Hubert memotong obrolan dan mengintervensi Dumon bahwa Babakar adalah pencuri kalungnya. Karena sama-sama emosi, akhirnya suasana menjadi ricuh dan Babakar pun dibawa ke Mabes Polri. Sambil diseret, Babakar meminta pertolongan kepada Nyonya Pellegrini. Lalu Sin pun kembali ke tempat pelelangan. Capek ya bolak-balik terus, petugas mulai mengeluarkan kalung dari brankas. Di luar museum, Rudy sudah bersiap di dalam mobil, berharap kawan-kawannya segera datang. Namun, bukannya kawan yang datang, Rudy justru dihampiri oleh seorang polisi. Apakah polisi sudah mengetahui rencana pencurian ini? Oke, kita lanjut di video part 2-nya ya Baraya.